Halo teman-teman, bertemu kembali di Family Corner. Kali ini kita akan membahas tentang Digital Healthy Ritual. Di beberapa episode sebelumnya kita sudah membahas tentang jebakan-jebakan digital. Dan memang disimpulkan bahwa jebakan itu akan selalu ada dan semua itu berawal dari kebiasaan. Nah, pertanyaannya adalah kebiasaan seperti apa yang harus kita bangun di dalam keluarga. Nah, karena itu sudah hadir bersama dengan kita Pak Arman. Terima kasih Pak waktunya Pak. Ya, sama-sama senang sekali bisa kembali ke Family Semoga Corner. tidak bosan-bosan Pak. Selalu excited ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagaimana Digital Healthy Ritual. Nah, ini gimana Pak membangun kebiasaan-kebiasaan ini? Ini menarik nih Pak. Nah, kalau tadi ditanya kebiasaan ya, ya memang sih. Kan Alkitab sendiri juga bilang kan ya, pergaulan buruk katanya merusak kebiasaan baik ya. Betul ya? Betul. Jadi sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kita gara-gara pergaulan. Nah, masalahnya kita bergaulnya sama digital. Oke. Memang ada begitu banyak ya kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita bangun. Ya. Dan kata kuncinya sebenarnya konsisten. Kalau kita nggak mau konsisten ya percuma. Ya. Nah, di episode kali ini saya ingin membahas soal 4D, Pak. 4D ya? 4D. Oke. 4D ya. Karena supaya kita bisa punya digital healthy ritual. Jadi sekali lagi namanya juga ritual. Ritual berarti harus terus-menerus ya. Sudah jadi bagian penting lah ya di dalam rumah kita. Nah, D yang pertama adalah delight, Pak. Delight itu artinya menyenangkan. Saya pernah ingat ya salah satu pelajaran di kelas ayah nih. Dikatakan begini, orang tua itu harus bisa jadi termostat emosi di rumah. Dia yang menentukan suhu lah. Yang menentukan suhu emosi di rumah. Makanya kenapa D pertama saya beri nama delight. Orang tua mesti sadar bahwa dia memegang peranan penting untuk menentukan suasana yang ada di dalam rumah. Nah, suasana yang model seperti apa? Yang pertama nih, suasana yang perlu dibangun adalah suasana kesepakatan antara papa dengan mama. Nah, kenapa kok anak-anak bisa kecanduan, anak-anak bisa kejebak dalam jebakan-jebakan digital yang pernah kita bahas ya di episode-episode sebelumnya. Itu karena sebenarnya orang tua nggak kasih teladan. Gitu. Nah, kenapa orang tua gagal kasih teladan? Karena nggak pernah menyepakati. Nah, orang tua harus belajar punya kesepakatan. Oke, penggunaan handphone berapa lama, ya? Dan itu semua harus dibicarakan sama-sama dan menghasilkan sebuah kesenangan bersama lah. Sebuah begitu. MOU. MOU, ya, family MOU ya. Betul. Nah, jadi orang tua tuh, ayo ciptakan kesenangan gitu. Nah, kebanyakan nih, mereka bikin kesepakatan, tapi aturan-aturan yang begitu ketat, yang menjengkelkan. Menakutkan gitu. juga. Menakutkan juga. Buat papa dan mamahnya, oke. Buat anaknya nggak oke, gitu kan. Nah, ini nggak bisa. Kata kuncinya sekali lagi, delight. Mesti menyenangkan semua pihak. Padahal kan katanya, Pak, kita kan nggak bisa, Pak, menyenangkan semua pihak. Betul, ini kan konteksnya keluarga. Kita harus semuanya harus sama-sama dong, gitu kan. Oke, kalau misalnya sang papa doyannya nonton tinju gitu misalnya, sang mama doyannya nonton food gitu kan misalnya. Ya anaknya nonton apa gitu. Ya harus equal lah. Ya diusahakan untuk bisa bersama-sama. Itu prinsip delight sih sebenarnya. Nah, prinsip delight yang kedua bukan hanya soal kesepakatan sebenarnya, tapi bermain bersama. Nah, ini mesti dijadwalkan. Nah, kebanyakan tuh orang tua, kalau kaitannya sama jebakan-jebakan digital kemarin, settingnya tuh begini. Udah, pokoknya benteng. Ya betul sih, semuanya dibentengin supaya nggak ada pengaruh luar masuk. Tapi itu nggak cukup. Ya, di dalam juga perlu ada sebuah kegiatan yang menyenangkan. Nah, apa misalnya sebulan sekali gitu kan, semua permainan yang ada di ruangan anak-anak dikeluarkan, ditaruh di atas meja makan. Bisa nggak mainan-mainan itu dipakai untuk mengantar makanan? Saya punya seorang teman tinggalnya di PIK nih. Dia waktu COVID ya beberapa tahun yang lalu, dia cukup cerdas sih menurut saya. Jadi dia
lihat mainan anak-anaknya itu, anak-anaknya tuh suka main Lego gitu. Nah itu sama dia tuh disusunin gitu kan, pakai kereta-keretaan gitu. Nah mamahnya itu bikin sushi. Jadi anaknya suruh duduk di sana, terus sushinya tuh diantarkan pakai kereta Legonya dia. Wah anak-anak happy gitu. Ya, terus habis itu anak-anak dikasih project. Ayo besok ya kita nggak makan sushi gitu kan, besok kita makan roti gitu. Nah gimana tracknya untuk makan roti? Oke, aku besok duduk di sini, aku duduk di sini. Itu happy banget. Anak-anak nggak kejebak sama digital, tapi anak-anak ikut bermain, mendesain apa yang kira-kira juga menyenangkan buat semua. Nah, waktu papahnya pulang gitu kan, anak-anak bilang, "Papi, kita sekarang di rumah punya studio film." Kayak gitu. "Hah, studio film apa?" "Iya, papi nanti habis makan, papi beli dulu tiketnya. Kita akan nonton bersama." Nggak taunya yang ditonton film anak-anak gitu. Tapi papinya sama anak-anaknya yang nonton. Itu seakan-akan ada ruangan bioskop gitu loh di rumah gitu. Itu hal-hal yang kayak begitu. Nah itu yang namanya delight. Pada dasarnya kan memang anak-anak senang main dengan orang tuanya, Pak. Betul. Pada dasarnya, Pak, ya, betul ya, Pak. Iya, betul. Karena mereka merasa bahwa ini orang paling dekat dengan saya. Benar. Pertanyaannya adalah, berarti kan kalau yang tadi Bapak sebutkan, hari ini main ini. Hari kedua mungkin orang tua mulai bingung nih, Pak. Iya. Minggu berikutnya mulai bingung. Kamusnya nggak banyak gitu kan ya, nggak punya daftar. Gimana Pak supaya orang tua bisa punya kreativitas, dapat ide, itu ada tipsnya nggak Pak supaya? Oke. Bagus banget ini Pak pertanyaan ini. Ya, ini waktu COVID kemarin itu banyak orang tua menanyakan hal yang sama karena mereka benar-benar kehabisan ide. Saya bilang sama orang tua, sebenarnya resource kita tuh di internet banyak sekali. Gitu, banyak sekali. Nah, saya ajak mereka untuk memahami dari 8 kecerdasan majemuk dari Howard Gardner. Di dalam ke-8 kecerdasan majemuk ini kan ada yang namanya kecerdasan kepada sosial. Berarti kita bikin permainan yang berhubungan sama interaksi sosial. Misalnya ajak temen datang gitu kan ke rumah untuk bermain bersama, untuk bikin proyek bersama. Terus ada juga yang kecerdasannya itu berkaitan sama lingkungan. Kecerdasan lingkungan itu misalnya gini, dia seneng bercocok tanam, seneng sama hewan. Ya sesekali, ayo boleh semua yang punya binatang piaraan dibawa gitu misalnya di rumah gitu. Ya tentu yang aman ya buat anak-anak ya. Gitu. Jadi ada yang bawa kelinci, ada yang bawa kucing, ada yang bawa kura-kura, sugar glider. Ya udah dibawa semua ke sana dan itu bikin mereka happy gitu loh. Dan teman-temannya teman-teman sekolahnya diajak datang ke rumahnya untuk lihat mini zoo-nya lah kurang lebih gitu. Nah, ide itu juga bisa didapat dari mana? Ide itu juga bisa didapat dari buku-buku sebenarnya. Kita tuh punya resource toko-toko buku, menurut saya sangat bagus ya sudah ya. Saya sendiri menemukan banyak ide-ide itu justru dari buku anak-anak. Dari permainan-permainan yang sederhana-sederhana gitu, kadang-kadang origami gitu. Itu bisa menolong mereka untuk bisa menciptakan sebuah kesenangan tertentu. Poinnya sebenarnya bukan banyaknya ide, tetapi kemauan untuk melakukan ide tersebut. Itu PR-nya, Pak. Nah, itu. Kemauan untuk melakukan ide tersebut. Simpelnya aja gini. Oke, besok Mami akan masak ini, kamu anak-anak bikin sirup. Ya, ini ada sirup warnanya hijau, koko pandan, sirup warna merah, frambozen, sirup warna orange itu berarti jeruk gitu. Ya sudah, kita siapin semuanya, kamu yang ngaduk, ini ya komposisinya, ini tuangin sirupnya, sendoknya berapa gitu. Udah, jadi diajarin anak-anak ada interaksi seperti itu. Nah ada lagi misalnya ide, waktu itu saya punya teman, kegandrungan ini, pistol atau senapan yang pelurunya peluru ini loh, peluru busa. Ya, yang pakai peluru busa itu, dia beli gitu kan, terus udah anak-anaknya disuruh main, tapi bukan saling menembak ya, tapi ada target. Berapa banyak yang bisa masuk itu pelurunya masuk dalam botol atau masuk dalam panci misalnya kayak gitu. Itu anak-anak fun banget main kayak begitu gitu. Jadi ya itulah delight ya. Anak-anak di usia mulai remaja kan mereka mulai sebenarnya senangnya menyendiri, Pak. Kalau tadi kan misalnya di bawah 12 mereka masih senang nih ketemu orang tua, betul.
mulai di atas 12 remaja SMP, SMA mulai maunya sendiri sama teman-temannya. Tapi kan sebenarnya kita juga pasti kan harus Betul. membangun kebiasaan ini Pak ya. Benar, Nah, ini benar. gimana Pak tipsnya Pak? Oke, kalau anak-anak yang lebih kecil mungkin kan sifatnya harian, mingguan. Nah, anak-anak yang lebih besar ya nggak perlu setiap hari menurut saya. 1 bulan sekali aja itu udah sangat baik menurut saya. Jadi ya udah disepakati. Minggu ketiga atau minggu keempat kita akan cari tempat makan yang baru. Hunting. Nah, kasih mereka project seperti itu. Atau misalnya gini, dalam misalnya 1 tahun atau 1 semester, kamu misalnya nilainya bagus gitu kan, ayo papa mama punya budget sekian, kita boleh pergi keluar kota atau mau pergi ke luar negeri. Nah, tempatnya di mana, 3 hari 2 malam, kamu yang tentuin, kamu yang desainin, papa mama ikut kamu. Dan gitu. Oh, mereka happy tuh. Kayak gitu. Apalagi kalau kita tahu ya, anak-anak kita memang sukanya traveling gitu. Nah, saya ada saran sih untuk anak-anak yang lebih besar, yang di atas 12 tahun itu, sebaiknya mereka itu dites, Pak. Dites bakat minat. Jadi supaya kita tahu dia tuh sukanya apa. Oh, dia sukanya traveling. Oh, dia sukanya binatang. Oh, dia sukanya baca buku, misalnya seperti itu. Jadi kita tuh bisa memberikan arah atau memberikan kesukaan sesuai dengan minatnya mereka. Gitu. Nah, ini kebetulan anak kami pada waktu itu sukanya itu pada waktu dites ya. Pada waktu dites angka spasialnya tinggi. Spasial itu tata ruang. Nah, anak-anak yang spasialnya tinggi itu doyan jalan-jalan biasanya. Jadi kalau orang Jawa bilang niteni itu dia tahu banget tuh. Abis ini, abis ini. Oh, di kota ini ada ini. Oh, abis ini gedung ini belok kiri, belok kanan gitu. Dia tahu ya. Pemetaannya bagus lah. Nah, kemudian saya ngelihat kayak gitu, saya bilang ini, "Nak, papa punya tabungan sebesar ini bisa dipakai buat dalam kota sekian hari, luar negeri sekian hari. Kamu pilih kamu mau kemana." Udah. Pada waktu itu dia ya belajar ngitung-ngitung gitu. "Pak, aku kayaknya kepengen deh pergi ke Malaysia," katanya gitu. "Oh, ya sudah. Tapi kalau ke Malaysia cuma bisa dapat 2 malam nih," gitu. "Ya sudah, nggak apa-apa. Ayo," gitu. "Pilih," gitu. "Nanti papa yang keluarin, tapi kamu yang ajuin. Mau berangkat jam berapa, nanti kita cari tiketnya sama-sama." Kayak gitu. Jadi bikin project bersama. Ya. Nah, itu sih kalau... Budgetingnya, Iya, dia budgetingnya. hitungin, itemnya dia Bener, bikin. itinerary-nya dia yang ngatur. Ya, ya. Nah, menariknya waktu itu, dia udah ngatur semua, ya kita belajar komit. Nggak boleh ini, nggak boleh. Loh, nak, kenapa begini? Loh, kenapa begitu? Nggak boleh tuh. Ya udah, saya terima aja kan. Oh, bagus. Oh, hotelnya dekat sama stasiun MRT ya gitu. Oh, dekat sama ini stasiun bus gitu kan. Oke. Begitu jalan sampai di sana. Ya ampun, Pak. Ternyata anak saya pilihnya tahu nggak apa-apa. Jalan kaki ya, Mah. Jalan kaki ya, Pak. Jalan. Akhirnya kita tuh 3 hari 2 malam jalan. Banyak jalannya daripada naik MRT-nya gitu kan. Gitu. Terus saya bilang, "Nah, capek." "Iya, karena budgetnya dikit." Tapi harus komit ya Pak. Tapi harus komit. Itu buat dia 3 hari 2 malam hari itu mengubah hidupnya loh. Nah, makanya orang tua tuh perlu menemukan deh. Jadi gini, kalau yang masih di bawah 12, memang kita yang nyari, kita berusaha untuk konekin. Tapi kalau udah di atas itu, orang tua perlu melakukan sebuah tes sih sebenarnya bakat minat kepada anak. Jadi supaya orang tua tahu nih, oh dia sukanya ini, oh sukanya ini. Ya udah giring ke sana. Oh ya udah bawa ke sini, bawa ke situ gitu. Iya, iya. Sebulan sekali aja Iya. gitu. Jadi berarti baik anak-anak maupun remaja, ini gimana kebiasaan pertama ini membuat mereka tuh happy bareng kita sih. Betul. Pak, ya? Mau Betul. main, mau mungkin trip kemana. Betul. Mungkin mau cari apa namanya minuman apa di satu tempat. Itu saja sih Pak. Ya? Iya. Hunting yang kayak begitu gitu. Intinya bikinlah project bersama. Gitu. Itulah Delight. Iya. Itu dia pertama. Mana nih teman-teman ya? Bagaimana supaya semua bisa happy, Betul. orang tua komit. Bener. Kalaupun sampai salah pilih tempat ya sudah Pak. Iya. Wah, ini yang pertama. Bener. Yang kedua Pak, monggo Pak. Silakan Pak. Saya keinget nih, ada satu juga soal Delight. Itu orang tua tuh mesti inget nih aturan ini. Kalau main bareng nih ya sama anak ya. Lu jangan mau menang sendiri melulu. Itu tuh bikin anak kesel loh. Kalau misalnya ya memang sih ada orang tua yang bilang,
Pak, saya kan lagi ngelatih dia supaya dia tough, ya kan. Kalau lagi main board game misalnya kayak Bisa begitu, menerima kan. kekalahan. Ya, bisa menerima kekalahan. Tapi dia nggak pernah dikasih contoh gimana caranya ngadepin kekalahan. Ya itu bikin anak-anak kesel gitu loh. Di mana-mana kalah kan jengkelin ya. Pasti. Nah, ya ngalah lah gitu loh, orang tua ngalah. Terus kemudian pada waktu orang tuanya kalah kan anak bilang, "Ore, aku menang dari papi," misalnya kayak gitu. Nah kita responnya harus baik. "Selamat ya anak, kamu luar biasa. Oke, ini hadiah dari papi buat kamu." Gitu. Jadi dia bisa mencontoh bahwa papahnya waktu kalah responnya gimana. Nah kebanyakan orang tua nggak pernah, kalau main nggak pernah kalah gitu kan, karena ngerasa paling jago kan, Iya, gitu kan, main monopoli paling pinter, ular tangga paling pinter gitu kan. Nah akhirnya anak-anak tuh jadi bosen gitu loh, kalah melulu gitu. Ya pakai strategi sedikit kayak gitu kan. Entertain, Pak. Iya, jangan anak-anak kalah melulu gitu. Ya kita kayak kalah gitu ya. Kalau orang tua yang mau menang terus, jangan-jangan self esteemnya ada masalah juga, Pak. Balik lagi. Sama esteemnya ada masalah. Iya, Pengen dihargai anak-anak. Pengen dihargai anak-anak. Ya intinya di Light tuh, ayo ciptakan suasana yang menyenangkan. Atmosfer rumah itu harus diisi sama joy. Yes. Nah, ini Mereka happy penting banget kalau ketemu bareng, main bareng. Betul. Ya. Setuju, Pak. Nah, itu poin pertama itu. D pertama, delight. Delight. Buat suasana menyenangkan. Happy. Happy. Kalau Iya. pro entertain aja, Pak. Nggak apa-apa. Betul. Yang berikutnya, Pak. Ya, D yang kedua yaitu tentang detox, Bapak Ibu. Nah, jadi detox ini tetap harus jadi agenda penting di dalam rumah, ya. Saya menemukan ada beberapa teman-teman itu secara berkala dia melakukan digital detox. Ada yang 3 bulan sekali, ada yang 1 semester sekali. Dan waktu saya pelajari, caranya cukup menarik sih dan menantang gitu. Jadi misalnya salah satu caranya adalah seharian itu tidak pegang digital. Semuanya analog. Tapi mereka harus berpergian bersama. Nggak boleh di rumah aja. Seharian loh. Wah itu menurut saya menarik gitu. Jadi ya harus diagendakan digital detox. Nah satu kali saya mencoba mengagendakan itu. Gitu. Saya nggak tahu udah berhasil apa enggak ya. Jadi waktu itu kan kami tinggal di daerah Tanjung Duren tuh. Nah, saya bilang sama anak saya, ayo kita minggu depan, kita pergi ke Sukabumi, ya. Itu kita nggak pakai digital. Terus ditanya, barcode-nya gimana? Kita print. Jadi kita udah persiapkan sehari sebelumnya untuk kita print dulu tuh tiket-tiketnya, apa gitu kan. Kita print, pokoknya nggak boleh pakai digital. Tempatnya di Sukabumi juga kita nggak tahu lokasinya ada di mana. Pokoknya sebelumnya kita udah tahu nih, secara map kita udah tahu. Tapi untuk sampai ke sana, kita belum ngerti, karena ini daerah baru buat kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita belajar nanya orang. Dan saya ngajarin anak pada waktu itu, ayo kalau kamu nggak ngerti, kamu tanya. Gitu ya, papa temenin. Ya udah, kita berangkat lah gitu, naik angkutan umum. Ya, kita naik angkutan umum, sampai di Cawang, kita pindah naik kereta. Kita tanya, gimana caranya bisa sampai Sukabumi? Oh ya naik kereta ini sampai ke Bogor. Nanti sampai Bogor keluar pindah ke stasiun Bogor Paledang katanya. Dari Bogor Paledang naik kereta lagi, turun di sana naik apa. Seharian itu kami nggak pegang gadget. Kami nggak pegang gadget. Satu-satunya yang kami pegang waktu itu adalah kamera gitu kan yang nggak terkoneksi sama internet gitu. Ya kamera yang nggak terkoneksi. Jadi ya kami tetap ada foto-foto gitu. Tapi asik lah gitu. Wih, seharian itu seru banget ternyata. Wah, setelah sehari itu selesai gitu kan, terus kami rasain gimana rasanya. Seharian nggak pegang gadget. Kok rasanya enteng juga ya kepala ya gitu ya. Tapi besokannya begitu buka gadget, banyak banget kerjaannya. Wah, hari pertama kali mencoba ya digital detox itu ya. Saya kan nggak ngerti kan, salah saya nggak kasih tahu. Temen nggak kasih tahu kerjaan bahwa saya akan detox itu, makanya semuanya ditumpuk di sana. Semester berikutnya kami lakukan lagi. Kali ini saya bilang, saya bakal digital detox tanggal sekian, nggak ada digital sama sekali. Jadi kalau yang mau urusan sama saya, selesaikan sebelum tanggal sekian, gitu. Jadi udah lebih baik sekarang. Jadi begitu digital detoxnya selesai, nggak terlalu banyak PR-nya. Jadi ada pengkondisian dulu, Pak. Iya, sebelumnya. ada pengkondisian, betul.
Nah, detox penting sih menurut saya. Ini makanya ini jadi day kedua. Dan itu harus diagendakan. Detox nggak harus se-ekstrim yang tadi saya contohkan. Tapi detox misalnya seperti ini. Ayo kita mencoba untuk tidak melihat media sosial selama 2 hari. Ayo kita mencoba untuk tidak melihat tayangan secara medsos gitu selama 1 minggu gitu misalnya. Berarti bisa masing-masing ya Pak ya? Bisa Detox ini masing-masing. bisa bareng-bareng satu keluarga, bisa juga masing-masing. Ya ditentukan masing-masing gitu. Saya punya sahabat akhirnya ngerasa begitu pressure gitu kan. Sampai akhirnya dia bilang, oke, aku sign out dulu deh dari sosial media ini. Selama berapa lama? 40 hari. Terus saya tanya, kamu yakin 40 hari? Kamu tuh terbiasa tiap hari posting bisa berkali-kali. Bikin story aja di sosial medianya tuh bisa lebih dari 10, saya bilang. Kamu berani-beraninya 40 hari. Tapi bener loh, dia lakukan loh. Dan dia lakukan. Dan diikutin sama istrinya. Diikutin juga sama anaknya. Sampai akhirnya mereka bilang apa? Pak, Ma, aku happy loh kayak gini. Kita akhirnya bisa ngobrol, nggak pegang gadget. Masuk di kamar, kita nggak buka TV sama sekali. Kita cuma ngobrol, kita pegang buku analog, kita cerita, ngakak, masak, bikin roti bareng, bikin main sama anjing kita kayak gitu. Wah, happy mereka. Nah, itu. Jadi kembali ke tahun zaman-zaman dulu ya. Detox tuh mungkin mirip gitu ya. ya. Mungkin kayak begitu gitu. Wah, seru sih, seru, beneran seru. Atau misalnya detox bisa aja dilakukan dengan cara gini. Kita belajar hal baru gitu. Kan dulu kan sering kali ada tulisan gini, unlock new skill katanya gitu kan. Apa unlock new skill-nya? Ternyata unlock new skill-nya mancing. gitu kan. Dia nggak pernah mancing gitu kan. Oke, unlock new skill, mancing gitu. Ya nggak apa-apa, itu dilakukan. Betul. Dan pada waktu kita mancing ya kita nggak perlu pegang gadget gitu. Seperti itu. Berapa Karena jam? skill 4 jam. itu bisa merangsang ini ya, kebahagiaan yang tersendiri. Dibandingkan kita sibuk dengan gadget sih. Bener. Pak. Nah itu mesti diagendakan. Jadi misalnya 1 bulan sekali. Ayo, kapan detox day? Oke, this Saturday is a detox day for us. Misalnya kayak gitu. Oke, ya udah. We just go together gitu kan. Papa, mama, sama anak-anak. Oke, leave the phone ya. Seperti itu. Kita hanya bawa 1 phone hanya untuk emergency. Di dalam mobil dan itu kita nggak nyalain. Oke, deal. Ya sudah, berangkat, go. Dan perlu kasih tahu juga kepada keluarga yang Oh iya, lain. itu gitu penting. ya. Itu penting, kasih tahu juga. Iya. Kami akan detox gini, Iya. jadi tolong jangan dihubungi. Betul. Kami mau. Kalaupun ada emergency, Iya. tolong hanya nomor ini saja. Betul, seperti itu. Kalau ini bahaya nih Pak. Bener. Itu fun loh beneran. Itu fun, bener-bener sangat fun sekali gitu. Tapi memang di tengah-tengah, apalagi kalau kita hidup di Jakarta nih Pak, ini kan papa mama kerja, anak-anak juga sibuk, mungkin Sabtu Minggu ada pelayanan di gereja segala macam, dan kan mencari waktunya ini Ya harus disediakan. iya, harus komit ya, harus komit. diusahakan banget berarti, Betul, Pak. harus diusahakan banget. Kalau ini penting ya pasti bisa. Bener, harus diusahakan. Dan berarti delight dan detox ini saling berhubungan sama Pak ya. Sangat berhubungan. Jadi Semua sangat berhubungan. kalau yang pertama delight ini tidak dirasakan, bagaimana dia mau detox Pak? Iya. Oh nggak seneng kok, buat apa sih? Iya. Betul Pak ya? Tapi karena dia menyenangkan, kalau bareng sama papa mama itu seneng loh. Iya. Jadi kalau diajak detox tuh ya tetap seneng mereka. Iya, Kalau nggak, betul. ketemu berdua mau ngapain, ngomong apa kita Pak? Iya, benar. Betul Pak ya? Benar. Tapi memang mengusahakan delight ini nggak mudah. Ya, perlu waktu pelan-pelan. Gagal sekali, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Ingat nih, anak-anak remaja kita itu isinya nguji orang tuanya. Itu masa-masa remaja itu, 4 tahun lah, kira-kira kayak begitu. Dia pengen menguji orang tuanya beneran apa enggak, gitu. Beneran mau all out nggak buat dia, gitu. Itu kan masa-masa yang tadi Bapak bilang, self-esteem-nya lagi diuji, ya kan? Nah, itu orang tua harus paham di situ. Itu sih. Jadi detox tuh memang butuh benar-benar usaha yang sangat keras, komitmen dari orang tua. Komitmen, betul, komitmen. Dan komit, walaupun salah memilih, ya komit juga Pak. Ya udah, nikmatin. Nikmatin saja. Wih, tapi itu seru Pak, beneran seru. Kami itu udah melakukan proses detox ini dari sejak 2017 ya, gitu. Dan kami masih lakukan walaupun nggak sebulan sekali. Gitu. Tapi kami tetapkan, ayo mau kapan gitu, kita detox day gitu. Oke, good idea. Ngapain ya kita ya detox day ya? Gimana kalau kita pergi mancing? Gimana kalau kita naik gunung gitu kan? Gimana kalau kita tour kemana gitu kan? Gitu. Tapi kalau tour ya kita nggak perlu pakai wifi gitu kan? Nggak perlu ada internet gitu. Ya udah kita ngobrol, nanya orang.
Dan itu fun. Tetap bisa menyenangkan. Asal syaratnya ya memang mereka happy. Dan itu harus diciptakan. Benar banget. Yang pertama delight, kemudian kedua adalah detox. Nah, ketiga. Ketiga nih Pak. Yang ketiga mulai agak berat nih. Disiplin. Nah, disiplin digital banyak ya Bapak Ibu ya. Disiplin digital itu saya sekali lagi mau ambil contoh nih ya. Kayak misalnya ada satu chief, ada seorang CEO dari Tech Focus Communication gitu ya, namanya Alex Constantinopel. Dia itu mendisiplinkan anaknya itu usia 10 dan 13 tahun, hanya diizinkan maksimal 30 menit per hari menggunakan gadget. Per hari 30 menit? 30 menit per hari. Ya, memang kebetulan dia menyekolahkan anak-anaknya yang phone free. Ya, phone free school. Dan hari-hari ini menurut saya sudah mulai marak nih. Ya, jadi tren ini sekarang. Ya, yang mulai ngetren nih hari-hari ini phone free school. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini menyekolahkan anak-anaknya, sekolahnya masih dikit-dikit masih harus pakai phone, harus pakai internet dan sebagainya, harus pakai gadget. Well, Bapak Ibu perlu consider sih. Dan ngomong sama sekolahnya, ayo mau kapan kita jadi sekolah yang phone free, ya seperti itu. Karena memang ada beberapa sekolah-sekolah ya yang saya tahu di Australia, ya. Di Australia itu sudah 1 tahun terakhir phone free, dan ternyata di sekolah itu berhasil menunjukkan tingkat behavioral problemnya itu turun sampai 53%. Dan itu menarik loh. Gitu. Jadi ya ini sekaligus juga ya ingin menggugah para orang tua, ayo sering-sering ketemu sama pihak sekolah dan ajukan ya supaya sekolahnya jadi phone free. Iya, kalau sekolah sudah phone free kan anak-anak mau nggak mau mulai terbiasa. Betul. Terus ada lagi Evan William ya, dulu dia founder dari Twitter. Dia meminta anak laki-lakinya setiap bulan itu harus baca buku tradisional, buku analog. Daripada buku digital. Jadi dibiasakan. Jadi boleh lihat gadget silakan, tapi setiap bulan harus ada minimal 2 buku yang dia baca secara analog. Dan 2 buku itu harus dipresentasikan ke papa mama. Diceritain lah gitu, nggak sampai presentasi gimana, tapi maksudnya ceritain isi bukunya gimana kayak gitu. Nah, tapi dia juga mengajarkan bahwa setiap bulan ya ada waktunya untuk pergi ke toko buku dan beli buku analog. Ini termasuk disiplin menurut saya. Ya, ada lagi Chris Anderson misalnya. Chris Anderson dia dari CEO-nya 3D Robotics. Dia bilang salah satu disiplinnya tidak boleh ada gadget di dalam kamar tidur. Titik. Jadi dia angkat TV di dalam kamar. Nah kebanyakan kita kan justru malah TV ditaruh di dalam kamar kan, supaya ambil tiduran, tonton TV. Malah dia angkat sama dia. Dan dia tidak menganjurkan ada gadget di dalam kamar. Nah, itu termasuk disiplin menurut saya. Nah, poin-poin yang kayak begini kita bisa praktekkan sih. Saya sempat sih mempraktekkan tidak ada gadget di dalam kamar. Gitu. Tapi tetap ada gadget yang saya on-kan di luar, saya buat ringtone-nya terdengar. Tujuannya apa? Kalau misalnya ada emergensi orang tua, gitu kan. Mengingat orang tua sudah lanjut usia ya, gitu ya. Jadi, tetap kita harus ada standby-nya. Kita bisa mengaturnya kok. Ya, internet nggak usah ada, tapi paling nggak kita bisa switch ke 2G, ya kan, hanya untuk terima receiving call aja. Itu bisa. Nah, ada satu teman saya nggak terima nih, dibilang nggak mungkin lah nggak ada gadget dalam kamar tidur kayak gitu, nggak bisa. Saya kalau lagi traveling gadget harus ada di dalam kamar tidur, apalagi di hotel, sebab kalau gadget di luar kamar hotel hilang. Ya bener sih yang kayak gitu. Pak, kalau bicara disiplin, Pak, berarti kan misalnya untuk hal kecil misalnya, oke, kalau kita lagi makan bareng nih, maka handphone semua harus di dalam tas, tidak boleh kita pegang handphone. Itu kok bisa termasuk dalam disiplin? Bisa, sangat bisa seperti walaupun itu. Durasi waktunya cuma singkat ya. Iya, cuma 20 menit. Nggak apa-apa. Gini, yang paling penting adalah kita tuh melakukan step kecil tapi konsisten. Itu punya impact jauh lebih besar daripada kita mau yang besar tapi cuma sekali. Cuma one time shot gitu, nggak ada impact yang terlalu baik gitu, ya maksudnya nggak signifikan lah gitu. Tapi kalau kita mau lakukan hal yang kecil, ayo sederhana aja, ayo taruh handphonenya, ya kita ngobrol dulu, jangan lihat handphonenya, 20 menit aja, udah nggak apa-apa, yang penting konsisten. Ada satu dokter ya,
Namanya Dr. Matthew Walker. Dr. Matthew Walker ini adalah dokter yang membuat podcast tentang tidur. Dan dia ini, yang terkenal dari dia adalah Science of Sleep. Jadi keilmuan tentang tidur. Saya baru tahu ternyata di internet itu ada National Sleep Foundation. Yayasan Tidur Nasional. Saya baru tahu. Dan ternyata dia ajarin gitu. Oh, kualitas tidur kita harusnya bagaimana. Nah, tidur adalah sebuah disiplin. Karena gimana? Gini, banyak anak-anak begitu masuk dalam kamarnya, udah tutup mati lampu ya. Iya, tapi di dalam selimutnya dia nyalain handphone. Nah, itu secara medis itu membahayakan mata buat anak-anak itu. Nah, akhirnya si Dr. Matthew Walker ini membuatlah daftar lah gitu. Oke, anak umur sekian tidurnya minimal berapa jam gitu. Nah, kita juga sebagai orang tua juga harus punya kedisiplinan soal tidur sih menurut saya sih. Oke, jam tidur kita berapa, ya kan? Misalnya dalam seminggu padat terus pekerjaan, ayo kita berlatih lah. Minimal seminggu sekali kita bisa tidurnya tepat waktu di bawah jam 12 dan kita punya kualitas tidur sampai dengan 7 jam. Yang hal-hal yang kayak begitu. Ya, jadi ternyata tidur pun juga menjadi bagian untuk disiplin. Dulu mungkin kalau tidak ada gadget, disiplin tidur lebih mudah. Betul. Tapi dengan ada gadget tuh karena dibawa kemana-mana masalahnya. Iya, karena kan gini kan, benda handphone kita itu kan mengeluarkan radiasi sinar biru ya, istilahnya blue light radiation ya, seperti itu. Nah, blue light radiation itu oleh Dr. Matthew Walker dikatakan dia tuh merangsang sesuatu di otak kita sehingga otak kita tuh akan nangkapnya gini, belum waktunya istirahat, belum waktunya tidur gitu. Nah, kita akan kepus terus untuk kerja awake lah istilahnya kayak begitu. Nah, awakeness-nya kita ini itu malah justru merusak tubuh kita. Gitu. Jadi ya inilah beberapa bentuk ya dari disiplin-disiplin ya. Ada Dr. Prima Retnosari. Ini saya kutip dari koran Sindo ya. Ini memang udah lama ya nih koran ya. 8 Maret 2019. Dia pernah menuliskan bahwa anak-anak usia 0 sampai 2 tahun sama sekali nggak boleh dikasih gadget. Jadi video call pun jangan kalau bisa. Gitu. Ya udah, usahakan untuk bisa datang di rumah ketemu dengan anaknya. Jangan sampai video call terus gitu. 3 sampai 5 boleh maksimal 1 jam, 6 sampai 12 maksimal 2 jam, 13 sampai 18 tahun maksimal 3 jam sehari. Gitu. Jadi ini disiplin-disiplin banyak sih. Ya, banyak sekali disiplin yang bisa kita lakukan. Berarti sebenarnya kalau disiplin tuh sedini mungkin lebih baik dong, Pak. Betul, sedini mungkin jauh lebih baik. Karena kalau di tengah-tengah misalnya kira-kira umur 12 kita baru mulai. Padahal dari umur dia lahir kita belum pernah bikin disiplin begitu, memang jadi struggling lagi. Jadi struggling, tapi bukan berarti nggak bisa. Yes. Susah iya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, itu dia. Itu yang mesti diingat. Lebih cepat lebih baik lah, Pak ya. Betul, lebih cepat lebih baik. Kalaupun sampai setengah jalan nggak apa-apa, yang penting dimulai, Pak. betul. Yang paling penting mulainya. Gitu. Banyak kok, banyak disiplin-disiplin lain banyak ya. Termasuk disiplin sosial. Jadi misalnya dia gagal nih ya melakukan disiplinnya. Kita kan selalu menggunakan kata hukumannya, ya kan? Jangan pakai kata hukuman. Tapi kita bilang, ya sudah, karena ini kamu belum berhasil, ya kita jangan modelnya tuh mengambil atau mengurangi, ya. Tapi justru malah kita harus tambahkan dengan sesuatu yang secara otomatis pasti mengurangi interaksinya dia sama gadget tersebut. Contoh misalnya. Ya sudah, karena kamu begini, maka jam 4 setelah kamu selesai ngajar, kamu bantuin mami nyiram tanaman. Selama 1 jam. Ya mau nggak mau kan kalau nyiram tanaman nggak pegang gadget. Ya kan? Oke, kalau gitu kamu nanti malam sebelum papi pulang, kamu bantuin mami di dapur. Siapin masakannya, manasin, motong bawang mungkin, atau apa begitu. Jadi social work di rumah. Jadi istilahnya seperti bagaimana mengalihkan. Benar. Iya. Gitu. Mengalihkan kepada sebuah kegiatan. Benar. Dan mungkin juga dia tidak merasa bahwa wah ini tidak not so bad kok sebenarnya. Ya, tetap bisa berguna buat mama. Bener. Saya bisa bantu ya sudahlah. Iya. Ada housework yang dia mengerjakannya bukan karena bersungut-sungut, tapi dia tahu bahwa oh ya ini bagian dari tanggung jawab saya. Betul. Gitu. Betul.
Ya itulah, udah banyak banget ya contoh soal disiplin. Banyak Tinggal banget. dipraktekin, Pak. Tinggal dipraktekin. Betul, Jadi betul. teman-teman kapan mau mulai? Maka mulai harus diagendakan, dikumpulin bareng-bareng, Iya. dibuat Benar, kesepakatan benar. MOU, Pak ya. MOU. Perlu tanda tangan nggak Pak biasanya, Pak? Pakai materai. Tapi kalau udah terbiasa, enjoy kok, enjoy. Beneran, family itu benar-benar sangat menyenangkan sekali, betul. Kalau kita mau semuanya sama-sama, ya gitu. Baik, itu D yang ketiga Tiga, ya. ya. Yang terakhir, Pak. Ya, D yang terakhir ya. Masih kuat ya. D yang terakhir. D yang terakhir ini benar-benar tantangan kita sebagai keluarga Kristiani. Yaitu saya beri nama discipleship. Discipleship artinya memuridkan. Jadi hal ritual keempat yang memang harus kita lakukan adalah muridkan anak-anakmu. Mama, muridkan anak perempuan. Papa, muridkan anak laki-laki. Tapi kalau anaknya perempuan semua kayak bapak, nah ini gimana, Pak? Berarti bapak nggak bisa memuridkan dong. Bebas tugas dong, Iya, Pak. bisa, nggak bebas tugas. Kan Alkitab ngajarin, ya kan? Kamu jangan melupakan ajaran ibumu dan didikan ayahmu, ya kan? Berarti ini satu paket. Ya, jadi begini, kita harus membiasakan diri untuk memuridkan anak-anak kita. Bentuk memuridkannya seperti apa? Nggak kaku, saklek kayak gitu ya. Ayo, mesti nulis ini. Ayo, mesti baca buku ini. Nggak harus begitu. Memuridkan itu yang dimaksud adalah gini. Kita tahu apa yang terjadi sama hidup anak-anak kita. Terus yang kedua, kita paling tidak bisa ngecek respondingnya mereka waktu ngalamin situasi-situasi tertentu. Itu yang harus kita pastikan, yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, alat ukurnya apa? Saya sih sederhana sih. Saya biasanya selalu gunakan yang namanya STAR, bintang 5. Ya. Muridkan, yang pasti muridkan kerohaniannya. Gimana cara memuridkan kerohaniannya? Tanya, udah baca Alkitab belum? Kamu hari ini baca tentang apa? Story-nya apa? Daud lagi di mana? Lagi gimana? Apa pandangan kamu? Sederhana, nggak usah yang neko-neko berat kayak kuliah teologi gitu, nggak perlu. Tapi paling nggak ditanya, kamu baca tentang apa? Daud. Daud waktu di mana? Gitu kan. Oh, Daud waktu begini. Oke. Apa yang seru dari cerita itu? Oh, begini. Ya udah, yang penting dia udah bisa menceritakan. Nanti paling itu stop, nanti malamnya atau mungkin besokannya kita boleh nge-refresh lagi. Papi itu kemarin dengar kamu cerita Daud tuh, Papi seneng loh, kayak gitu. Kira-kira dari cerita Daud itu apa yang bisa kamu lakukan buat sekolah kamu? Oh ya, bisa Papi. Aku harus jadi orang yang berani. Kalau ada orang yang bersalah, aku harus berani tegur, misalnya. Itu memuridkan. Itu secara spiritual. Yang kedua, kita punya STAR yang kedua, itu namanya intelektual. Jadi, intelektual tuh bicara gini, ada hal baru apa yang kamu sudah pelajari dalam minggu ini atau bulan ini. Gitu. Nggak usah yang berat-berat. Oh ya Papi, aku belajar gimana caranya kali ini tuh nyuci piring, tapi nggak pakai sabun terlalu banyak, karena Mami udah ngajarin. Hal-hal yang sesederhana kayak begitu. Itu udah termasuk hal-hal intelektual. Termasuk juga ngajarin apa lagi, ada buku bacaan lagi kayak yang baru gitu kan. Di sekolah gitu misalnya ada ilmu matematika atau sejarah atau apa gitu kan. Hal yang baru yang membuat dia tuh terkesan. Nah, itu kita harus tanya. Itulah intelektual. Terus cek sosialnya. Sama teman-teman kamu gimana? Seminggu ini berantem sama siapa? Di sekolah mana yang paling menjengkelkan? Siapa yang kamu lagi seneng gitu di sekolah hari-hari ini? Yang kayak gitu-gitu. Itu kita namanya memuridkan. Ya, secara sosial. Lalu ada lagi pemuridan secara emosional. Kamu sepanjang minggu ini, kamu ada rasa sedih nggak? Kalau kamu senang kenapa? Kayak gitu. Kalau kamu bersemangat, apa yang bikin kamu semangat? Waktu kemarin matematika dapat 6, how you feel? Nah, yang digali emosinya. Nah itu pemuridan. Seperti itu. Sama yang terakhir ya tentu fisik. Ya, memuridkan fisiknya. Gimana maksudnya? Ayo, nih kamu udah mulai banyak makan permen. Ya, besok
jangan tambah lagi ya permennya ya. Permennya cukup ya. Kamu mau makan permen minggu depan lagi. Nah itu, yang kayak gitu. Jadi kayak memberikan sebuah advice. Ya kita benar-benar jadi kayak mentor ya buat anak kita. Nah itu yang namanya discipleship. Berarti discipleship itu secara totalitas hidup. Betul. Ya, luar ya. dalam semuanya. Benar. Ya, 5 star tadi itu. Iya, semuanya. Spiritual, intelektual, emosional, sosial, fisikal. Gitu. Dan itu kuncinya memang ada waktu nggak? Gitu, benar. Ada waktu nggak buat nanya? Ada waktu nggak untuk ngerti? Ya betul begitu. Tapi kalau misalnya memang berat gitu ya, nggak usah dipaksa gitu, nggak usah dipaksa dulu. Jadi jangan gini, Bapak Ibu kalau dengerin podcast ini ya, saya berharap Bapak Ibu tuh jangan ngerasa, aduh Pak itu kan ideal banget ya, idealis banget. Enggak, Bapak Ibu cuma bisa lakukan satu aja di antara 5 star itu, udah bagus, serius udah bagus. Nggak perlu 5-5-nya. Kalau memang ideal memang bisa 5, puji Tuhan. Kalau memangnya belum bisa, baru bisa fisiknya aja, lakukan dulu. Yang penting konsisten. Kecil nggak apa-apa, yang penting konsisten. Itulah kunci membentuk kebiasaan. Betul. Dan tentu saja seperti biasa Pak, kesimpulannya Pak, saran buat teman-teman yang menonton podcast ini Pak. Oke, kesimpulan saya. Iya. Mulai aja dulu. Kayak iklan Pak. Tapi itu bener, mulai aja dulu. Karena memulai selalu susah. Oke. Jadi episode kali ini tagline-nya adalah mulai aja dulu. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Tuhan berkati.